Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar sesi kedua dengan subtema pencegahan dan penanggulangan kekerasan di sekolah dasar. Webinar kali ini diselenggarakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik, partner of Save the Children in Indonesia, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, IKEA Foundation sebagai donor School for Change Project, dan Save the Children Swedia. Nanti dalam webinar kali ini kami akan meminta kesediaan para narasumber untuk memberikan pemaparannya dan juga nanti akan ditutup dengan tanggapan dari Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat PAUD Dikdasmen, Kemendikbud Ristek. Nah, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Bayu Andrianto, saya yang akan memandu jalannya webinar pada sore hari ini, dan saya juga sudah ditemani dengan 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Peter Kaseh SAP, Kepala Bidang Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada Ibu Ari Suryani SPD, Guru SDI Olmasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga ada Ibu Emilia Lutuh, orang tua dan ketua tim PATBM atau Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Desa Tua Pukan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sebelum mendengarkan pemaparan dari para narasumber, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi concern kita pada webinar sore hari ini. Tema kita kali ini ingin melihat bentuk praktik baik dari menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh kembang dan belajar yang sudah diimplementasikan oleh Save the Children di Kabupaten Kupang bersama 56 sekolah, 1.058 murid, 735 guru, dan 44 PATBM dengan dukungan dana dari IKEA Foundation melalui Save the Children Swedia. Dan pendidikan yang berkualitas seharusnya bebas dari suasana kekerasan karena anak-anak tidak bisa belajar jika berada di bawah tekanan. Nah, data dari hasil riset PISA tahun 2018 menunjukkan 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying. Data tersebut menempatkan Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid dengan kasus perundungan atau bullying. Demikian juga kasus kekerasan anak di Kabupaten Kupang terus meningkat setiap tahunnya dan disinyalir masih banyak kasus yang sebenarnya tidak dilaporkan. Kegiatan program salah satunya mendorong anak melalui forum anak untuk kampanye stop kekerasan di lingkungan sekolah. Bagian dari sistem perlindungan anak yaitu terbentuknya gugus tugas PKTA atau penghentian kekerasan terhadap anak di tingkat kabupaten melalui SK Bupati, dan tim gugus tugas ini diharapkan bisa menjembatani berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk anak. Nah, dalam webinar sore hari ini kita juga akan mendengarkan apa saja atau upaya-upaya apa saja yang telah dikerjakan berkaitan dengan memperkuat perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATBM, ya. Sistem rujukan yang dikembangkan untuk menjembatani antara lingkungan sekolah dan masyarakat, termasuk pedoman penanggulangan kekerasan dan pencegahannya yang telah diluncurkan bersama dengan Direktorat Kemendikbudristek. Sebelum kita memulai atau sebelum mendengarkan pemaparan dari para narasumber mengenai program-program yang tadi sudah saya sebutkan, kita dengarkan terlebih dahulu suara anak dalam video tayangan berikut ini. Nama saya Silvi, kelas 5, sekolah di SD Impres Almasi. Nama saya Keisha Patricia Manu, nama panggilan Keisha, kelas 6A, SD Impres Almasi. Nama saya Andira Saleman Poyo, nama panggilan saya Andira, saya dari SD Impres Almasi, kelas 6A, umur 11 tahun. Pertama masuk di forum anak, saya kelas 4. Di forum anak saya belajar tentang kekerasan yang harus diterima oleh anak-anak. Yang saya pelajari, yang kami buat adalah kerajinan, poster, dan lain-lain di forum anak.
Saya buat poster, menulis, bermain, menyanyi, dan lain-lain. Dan juga kawan-kawan juga baik. Saya mulai ada di forum anak sejak kelas 4 SD. Dari situ saya dipilih sebagai wakil ketua. Nah, setelah itu saya kelas 5 baru ada kegiatan. Sebelum saya mengikuti forum anak, saya merasa saya kayak direndahkan begitu. Mulai saya belajar, mulai saya membela diri saya, dan saya merasa saya sudah meningkat 100%. Saya yang di forum anak saya tidak tahu, namun sekarang saya sudah tahu tentang kekerasan dan perlindungan. Contohnya kekerasan, membuli, berpukul, berantem, dan lain-lain. Selama kampanye kita latihan drama. Drama itu yang tentang pembulian anak. Saya menjadi perempuan yang dibully. Saya menjadi seorang pemberitahu kepada anak-anak supaya jangan membuli teman-teman. Menurut saya kalau orang dibully mungkin saja dia akan jadi dendam dan akan dikasih tahu ke kepala sekolah dan akan dikeluarin dari sekolah. Anak yang kena bully itu akan merasa sedih, mungkin saja trauma. Di drama itu kami didampingi oleh ibu guru, pak guru, dan kawan-kawan. Kami kampanye di sini di sekolah, latihan bersama. Dulu kami buat poster, bernyanyi, lalu saya berkata kepada teman-teman supaya jangan membuli, melakukan kekerasan. Menurut saya orang yang membuli itu ada alasan tersendiri, mungkin saja dendam pribadi. Setelah kampanye, guru-guru mungkin menyadari kalau memukul anak dan membuli anak itu tidak baik. Jadi mereka stop memukul, stop memarahi anak, menyakiti hati anak. Setelah saya mengikuti kampanye, saya merasa senang karena teman-teman saya tidak melakukan pembulian lagi. Hai teman-teman forum anak, mari kita bangun kembali forum anak agar anak-anak dilindungi dari kekerasan. Untuk kalian yang suka bully lebih baik jangan, karena akan berakibat fatal. Contohnya orang yang kena bully itu akan trauma. Stop kekerasan kepada anak agar mereka bebas dan merasa dihargai. Kawan-kawan jangan benci kekerasan ya. Stop kekerasan pada anak. Dadah. Ya, stop kekerasan pada anak itu yang menjadi esensi dari webinar kita kali ini. Saya bersyukur ketika anak-anak sudah mendapatkan pemahaman, pengetahuan mengenai perundungan atau bullying itu sendiri. Mungkin saja ini juga menjadi fenomena gunung es yang tidak hanya terjadi di wilayah NTT, tapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Karena masih banyak korban-korban bullying yang khawatir ataupun takut untuk melaporkan apa yang menimpa mereka. Nah, ini yang akan kita hadirkan dalam webinar kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga menjadi pendorong program-program serupa untuk tetap dilanjutkan dan melindungi anak-anak Indonesia. Berangkat dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan telah menjabarkan jelas lingkup dari upaya pencegahan, penanggulangan, dan sanksi. Dalam upaya mendukung pelaksanaan peraturan ini, maka Save the Children bermitra dengan berbagai pihak di Kabupaten Kupang. Telah hadir bersama kita 3 orang narasumber dengan perannya masing-masing, dan bersama 3 orang narasumber yang mewakili setiap pemangku kepentingan yang berperan penting dalam mendukung pendidikan anak. Kita akan berbincang tentang peran berbagai pihak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan di sekolah dasar atau di SD. Yang pertama, saya mohon kesediaan dari Bapak Peter Kasih SAP, Kepala Bidang Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, selamat sore Pak Peter. Di sana sudah pukul 5 ya Pak ya? Selamat sore Pak. Baik, Pak Peter mungkin bisa sharing kepada kami pengalaman bekerja sama dengan Save the Children berkaitan dengan upaya atau praktik
baik yang telah dilakukan oleh Dinas P&K di Kabupaten Kupang dalam mewujudkan Permendikbud nomor 82 tadi 2015 dan bentuk sosialisasinya kepada setiap satuan pendidikan dasar. Silakan Pak Peter. Baik, terima kasih. Yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas P&K Kabupaten Kupang, Bapak Dr. Adus Immanuel Buan MM, yang pada sore hari ini tidak sempat mengikuti rapat ini karena ada satu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau menugaskan kepada saya untuk mewakili beliau untuk mengikuti rapat webinar pada sore hari ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pemerintah Kabupaten Kupang, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, untuk dapat menyampaikan beberapa hal kaitan dengan kerjasama dengan Yayasan Tunas Cilik dan Selfie Children dalam rangka menanggulangi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kupang. Mungkin pada hal yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami bersama-sama membangun koordinasi dengan stakeholder atau lintas sektor di Kabupaten Kupang untuk membentuk tugas-tugas penghapusan kekerasan terhadap anak yang disahkan dengan surat keputusan Bupati Kupang nomor 188/Kep/HK/2019, dan sesuai dengan SK tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang adalah leader yang mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan dinas-dinas yang terkait atau dinas-dinas teknik yang terkait di Kabupaten Kupang. Yang kedua, selanjutnya Yayasan Tunas Cilik atau Selfie Children mendorong pembentukan mekanisme perlindungan anak di sekolah yang disebut dengan nama Tim Perlindungan Anak di Sekolah dan Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat yang ada di desa atau disebut atau disingkat menjadi PATBM, dan menghubungkannya dengan sistem formal yang ada di level kabupaten, yaitu gugus tugas. Demikian kami menamakannya di tingkat kabupaten. Dan pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada lingkup satuan pendidikan di tingkat kabupaten. Gugus tugas setelah itu menindaklanjuti dengan rujukan laporan tersebut kepada lembaga atau dinas anggota gugus tugas yang memiliki kewenangan seperti pekerja sosial, kepolisian, dinas P2KB, P3A, serta kejaksaan, dan lain-lain. Dan perlu kami sampaikan bahwa melalui sistem perlindungan anak di sekolah atau disingkat menjadi PAS dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau disingkat menjadi PATBM, berbagai kegiatan pencegahan dilakukan seperti kampanye perlindungan anak dan pelatihan positif disiplin kepada guru dan orang tua untuk mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah maupun di rumah. Dan yang keempat, sistem ini juga mengakomodir upaya penanganan kekerasan terhadap anak dengan menghadirkan sistem rujukan yang dapat diakses oleh anak-anak. Perlu kami menyampaikan juga bahwa sekolah negeri dan impres di Kabupaten Kupang khusus SD itu ada 288, jumlah SMP negeri itu ada 144, dan jumlah SD swasta ada 76, jumlah SMP swasta itu ada 22, sehingga jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Kupang SD dan SMP berjumlah 530 sekolah. Dan perlu kami menyampaikan juga bahwa selama ini ada 56 sekolah di Kabupaten Kupang yang sudah dijangkau
oleh program Yayasan Tunas Cilik atau Self-Children pada saat ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan yang selama ini kami telah membangun kerjasama dan koordinasi dengan Yayasan Tunas Cilik dan Self-Children. Anak adalah titipan Tuhan. Untuk itu kami menghimbau untuk stop kekerasan terhadap anak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peter. Tadi sudah dipaparkan dengan upaya-upaya inisiasinya. Tapi mungkin Pak Peter bisa sharing juga sedikit ya. Kalau perkembangannya bagaimana Pak setelah ada inisiasi-inisiasi ini yang dilakukan oleh instansi Bapak dan bekerja sama dengan Save the Children terhadap kasus atau isu-isu mengenai kekerasan terhadap anak di sekolah dasar? Kalau perkembangannya sekarang perlu kami menyampaikan bahwa untuk tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kupang ini dia menurun. Dia menurun dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 2019 dan 2018 dan perlu kami menyampaikan untuk tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak sampai dengan Desember itu dia hanya tercatat ada 6 kasus, sedangkan tahun-tahun 2019 dan 2018 itu di atas belasan kasus. Demikian. Artinya Pak Peter dan juga stakeholder lain yang menginisiasi ini juga sudah memberikan dampak yang cukup signifikan ya terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak di level sekolah dasar. Baik Pak Peter, terima kasih atas pemaparannya. Saya mau geser ke narasumber kita yang kedua. Ada Ibu Ari Suryani SPD, Guru SDI Omasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Bu Ari. Selamat sore, Pak. Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya, Bu ya. Amin, amin. Nah, Bu, kita berangkat dari mungkin apa yang telah dilakukan oleh pihak sekolah ya dalam kerjasama program dengan Save the Children untuk mendukung upaya yang digaungkan oleh pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan di level sekolah dasar atau SD. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk upaya perlindungan anak di sekolah, Save the Children bersama sekolah telah melakukan beberapa kegiatan bersama di level pencegahan dan penanggulangan kekerasan. Di antaranya yang pertama, bersama guru dan anak-anak, kami mengembangkan tata perilaku sekolah yang berisikan poin-poin kesepakatan bersama tentang tata cara berperilaku positif di sekolah. Kemudian, tata perilaku itu atau kesepakatan itu kita sosialisasikan untuk kita laksanakan oleh seluruh warga sekolah. Terima kasih juga kepada Save the Children yang sudah memfasilitasi untuk mencetak poin-poin kesepakatan itu menjadi papan tata perilaku sekolah yang kami pajang di tempat yang mudah diakses oleh seluruh warga sekolah. Dan kami juga menginginkan semua warga sekolah untuk selalu berperilaku positif dengan kami membuat setiap mengawali kegiatan pembelajaran, kami meminta beberapa anak untuk menyebutkan poin-poin kesepakatan itu dengan harapan pada saat proses pembelajaran semua yang terkait di dalamnya semua dapat berperilaku positif. Yang kedua adalah membentuk forum anak di lingkungan sekolah yang salah satu kegiatannya adalah melakukan kampanye perlindungan anak dan anti kekerasan terhadap anak serta semua warga sekolah. Bersama Save the Children, anak yang tergabung dalam forum anak mendapat fasilitas untuk mengembangkan kampanye anti kekerasan terhadap anak secara kreatif, termasuk di SD Impres Oilmasi, forum anak membuat kampanye dengan menyanyikan 10 hak anak.
juga mengadakan lomba pembuatan stiker atau slogan anti kekerasan pada anak, membuat poster tentang perlindungan dari 5 jenis kekerasan, membuat spanduk sekolah ramah anak, dan membuat mini drama tentang perlindungan anak. Sementara yang ketiga adalah melatih dan mendampingi semua guru yang terkait di sekolah itu tentang disiplin positif dan penerapannya. Pendekatan ini menekankan pada upaya penanaman disiplin kepada anak secara positif tanpa melalui kekerasan. Para guru dilatih untuk mampu mengatasi perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan dengan kehangatan dan komunikasi sehingga memungkinkan untuk penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Sebagai contoh, saya adalah salah satu guru SD Ulmasi. Saya telah mendapatkan pelatihan pendampingan bersama Save the Children, praktik baik yang sudah saya alami. Pada saat saya melakukan pembelajaran, saya menemui anak didik yang berperilaku tidak sesuai dengan harapan saya. Pada saat melakukan pembelajaran, ada anak didik yang selalu terlambat. Saya ingatkan untuk besok jangan terlambat lagi, Nak. Jadi usahakan datang lebih awal. Tapi ternyata hari berikutnya selalu terlambat, berikutnya lagi terlambat, dan terlambat. Akhirnya saya kembali mengingat ilmu yang diberikan oleh Save the Children. Kami menerapkan, mempraktikkannya, bahwa penanganan anak tidak harus dengan kekerasan. Jadi kami melakukan pendekatan kepada anak dengan kasih sayang, dengan mengenali individu anak dengan segala latar belakangnya. Kami memposisikan sebagai anak di situ keadaannya, kami melakukan komunikasi dengan menanyakan, apa sih masalahnya sehingga ke sekolah sering terlambat. Sehingga anak bisa mengkomunikasi masalahkan kepada guru, bahwa ternyata dia ada beban dari orang tua. Sebelum ke sekolah dia ada beban pekerjaan yang harus dilaksanakan sehingga ke sekolah selalu terlambat. Nah, setelah ada komunikasi dengan anak, kami mencoba mencari solusi, membantu memecahkan masalah. Kami memberi solusi bahwa sebagian kerjakan di waktu sore sehingga pekerjaan di pagi harinya sudah tinggal sedikit dan mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri ke sekolah. Dan itu ternyata berhasil membuat kepuasan pada diri saya dan motivasi yang luar biasa sebagai seorang pendidik. Ternyata tidak harus menggunakan kekerasan dan saya akan melakukan disiplin positif untuk berikutnya. Sedangkan yang ketiga, yaitu yang keempat, mohon maaf, mengembangkan mekanisme perlindungan anak sekolah yang biasa kita sebut dengan disingkat dengan PAS, yaitu mengatur mekanisme pelaporan atau rujukan atas kekerasan yang terjadi di sekolah. Jadi kita beranggotakan perwakilan guru dan anak-anak. Kemudian dihubungkan dengan masyarakat, tim PATBM perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang ada di tingkat desa dan kabupaten. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ari, menarik apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Ari ya di SD Oelmasi. Kita juga tadi sudah melihat itu videonya kan diambil di SD Oelmasi. Ya, betul, Pak. Betul. Nah, dengan ada mekanisme perlindungan anak sekolah, ada mekanisme pelaporan dan rujukan, ini gimana sih Bu? Mungkin juga para peserta webinar pengen tahu gitu, ketika udah ada yang melaporkan karena merasa dirundung atau dibully, nah memastikan di masa yang akan datang bahwa dia tidak menjadi korban dari orang yang sama, gitu Bu. Gimana itu Bu? Sejauh ini untuk tingkat kerundungan ataupun bullying itu mungkin masih kita atasi di sekolah, Pak. Artinya belum ada yang untuk rujukan ke polisi atau mungkin yang menimbulkan luka ke puskesmas, itu tidak. Jadi untuk kami dari tim PAS atau tim perlindungan anak di sekolah, di kelas itu kan sudah dipasang ini jalur pengaduan
pengaduan anak. Jadi seandainya anak mendapatkan bullying, maka di mana harus lapornya. Jadi kami memberikan penanganan. Kami mendengar dari salah satu pihak dulu, dari anak yang dibullying. Jadi setelah itu kami juga mendengarkan dari yang dilaporkan begitu. Setelah itu kami mencari jalan keluarnya. Mungkin begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Ari apa yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, jadi pembelajaran juga ya bagi semua pihak yang mungkin masih kesulitan menghadapi isu ini. Oke, kita berlanjut ke narasumber berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu, ini sudah ada banyak hal yang dilakukan di sekolah dengan adanya tim PAS dan 753 guru yang dilatih tentang pendekatan disiplin positif. Selain itu, sebenarnya para calon guru juga akan paham akan pendekatan ini karena sudah ada kerjasama antara Save the Children dan Universitas Nusa Cendana atau Undana, agar konsep ini menjadi bagian dari mata kuliah yang diajarkan dalam masa persiapan sebagai tenaga pendidik. Selain sekolah, perguruan tinggi juga merupakan komponen masyarakat yang partisipasinya akan sangat penting. Jadi calon tenaga pendidik akan diberikan pemahaman sejak awal bagaimana menghadapi, mengatasi, dan juga mungkin mencegah praktik-praktik bullying itu sendiri di level sekolah dasar. Nah, untuk narasumber ketiga, ada perwakilan dari masyarakat, ada Ibu In Emilia Lutuh, orang tua dan ketua tim PATBM, Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Desa Tua Pukan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat sore, Ibu Emilia, saya sebut ya Bu. Ibu Emilia, oke. Boleh mic-nya Bu di on? Sore, Pak. Sore, sehat Bu? Sehat. Sehat, mudah-mudahan selalu sehat ya Ibu Emilia ya. Oke, Ya, Pak. Bu Emilia mungkin juga bisa sharing kepada kami semua, pada kita semua, peran masyarakat nih melalui tim perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat dalam membahas dan juga menangani isu kekerasan pada anak dan upaya menciptakan lingkungan yang aman untuk anak bertumbuh dan bertumbuh kembang. Terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan salam sehat untuk kita semua di masa pandemi sekarang ini. Semoga kita tetap sehat dan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih, saya langsung saja. Saya mewakili rekan-rekan saya dari tim PATBM di 45 desa yang telah dibentuk oleh Save the Children. Itu untuk ini menyampaikan apa yang ini telah kami dapatkan sebagai manfaat yang sangat berguna untuk perlindungan terhadap anak-anak. Ini di sini bagaimana peran masyarakat melalui tim perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM dalam membahas dan menangani isu kekerasan pada anak dan upaya menciptakan lingkungan yang aman untuk anak bertumbuh dan berkembang. Bagi kami, Save the Children itu dia sudah mendorong pembentukan PATBM di 45 desa di Kabupaten Kupang yang beranggotakan itu perwakilan masyarakat, termasuk dari guru-guru di sekolah, dan juga tim PATBM mengembangkan rencana aksi masyarakat yang berisikan agenda pencegahan, penanggulangan kekerasan pada anak, dan pendampingan anak dan keluarga. Beberapa kegiatan yang dilakukan bersama Save the Children dan PATBM di desa kami, khususnya di Desa Tua Pukan, itu diantaranya mungkin rata-rata 45 desa itu punya juga mendapatkan edukasi yang sama oleh Save the Children, tapi khusus di kami Desa Tua Pukan, itu yang kami lakukan agendanya itu yang pertama, kami melakukan sosialisasi perlindungan anak dan penghapusan kekerasan terhadap anak di berbagai segmen masyarakat. Itu dimulai dari rumah, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, ini di rumah-rumah ibadah, ketika anak-anak berinteraksi dengan orang dewasa di dalam proses ibadah mereka, juga ini di sekolah, khususnya di sekolah, itu kami mulai dengan di sekolah-sekolah SD dan juga ini TK PAUD. Dan juga ini
Yang kedua, kami melakukan kampanye perlindungan anak di masyarakat dalam situasi COVID-19 yang barusan. Itu kampanye sebenarnya kampanyenya kami ingin melakukannya secara terbuka dan dihadiri oleh banyak-banyak anak, tetapi karena situasi ini COVID yang menyebabkan kami tidak harus melakukannya secara terbuka, jadi dilakukan dengan cara ini mengunjungi rumah anak ini dan bertemu langsung dengan orang tua beserta anak. Nah, di sana dilakukan sosialisasi, terus edukasi tentang kekerasan, terus bagaimana pengasuhan positif terhadap anak, terus bagaimana ini orang tua bisa ini menunjang untuk anak-anak bisa ini mengalami peningkatan literasi dan numerasi di sekolah. Itu dilakukan melalui kunjungan-kunjungan terhadap rumah-rumah anak. Terus ini yang berikut, ini kami mengadakan kelas pengasuhan positif kepada orang tua, itu terkait bagaimana orang tua bisa mengasuh anak secara positif tanpa kekerasan. Ini kelas pengasuhan ini mendapatkan respons yang luar biasa ternyata dari orang tua. Kami sudah melakukan 1 kali kelas pengasuhan positif, itu dengan ini pesertanya ini dari anak-anak, dari orang tua anak yang kami pertama kami merekrut mereka tuh, kami melihat ini orang tua ini dengan kriteria yang pertama, mereka adalah orang tua yang kurang berpendidikan. Terus kami melihat bahwa ternyata ini di dalam rumah tangga itu dia berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak. Bahkan bukan hanya berpotensi saja, tetapi mereka telah menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Itu yang kami adopsi, kami bentuk kelas pengasuhan positif, dan itu kelasnya berjalan selama 8 kali kelas. 8 kali pertemuan, itu dengan materi yang sudah disiapkan oleh Save the Children, dan itu materinya bagus, itu langsung diaplikasi, orang tua mendapatkan pengetahuan, edukasi di situ, terus ini materinya itu juga orang tua langsung bisa berpraktek di rumah bersama anak. Dan itu kami mendapatkan animo yang sangat besar dari masyarakat dan juga dari desa. Sehingga sekarang kami di Desa Tupukan juga bekerja dengan ini pihak daripada Compassion Indonesia yang menangani bidang ini pusat pengembangan anak. Jadi di tempat kami ada pusat pengembangan anak yang ini dikoordinir oleh gereja, dan itu anak-anaknya ada 180 anak. 280 anak, dan ini mereka ini dibimbing, dibina di situ. Jadi kami karena basis orang tua terbesar juga ada di situ, akhirnya kami buka gelombang kedua sekarang. Gelombang kedua itu ada 190 orang tua anak yang akan direkrut. Bulan Agustus ini mereka akan mulai dengan kelas pengasuhan positif gelombang kedua. Dan itu nanti akan dibagi per kelas, itu secara teknis kami akan membagi untuk kami tidak harus menyalahi aturan prokes di masa pandemi COVID. Tetapi kelasnya akan terus berjalan. Terus yang ini ketiga, kami juga buka kelas pengasuhan positif untuk orang tua dari salah satu PAUD, yaitu ini PAUD yang saya kelola, itu PAUD MDC Kids di Tuapukan. Itu untuk masa sekarang ini tanggal 16 Agustus nanti kami akan mulai kelas pengasuhan positif untuk orang tua berjumlah 9 minggu pertemuan setiap hari Senin. Jadi ini orang tua datang untuk kami ajarkan pengasuhan positif, kelas pengasuhan positif itu selama 9 minggu ke depan. Dan itu biaya semua ini dan juga bahan-bahan fotokopian materinya sudah kami punya, tetapi karena orang tua minta dan itu mereka swadaya sendiri, jadi untuk orang tua PAUD itu diswadaya sendiri oleh orang tua. Bahannya difotokopi juga oleh orang tua, dan kami ini mengajar mereka kelas pengasuhan positif dengan tujuan bahwa ketika sudah 2 gelombang pengasuhan positif, mereka bisa ini diharapkan untuk mereka jadi agen-agen yang bisa mengkampanyekan ini pengasuhan positif kepada orang tua yang lain.
Itu yang kami rencanakan bersama Save the Children, dan itu ternyata berhasil, di desa kami itu berhasil. Terus yang berikutnya lagi, kami menanggulangi kekerasan terhadap anak melalui mekanisme pelaporan, rujukan yang bisa diakses oleh anak dan orang tua. Tim PATBM memfasilitasi ini pendampingan kepada anak dan orang tua yang terkena kasus, termasuk memberikan layanan konseling dasar. Jadi kami ini bekerja sama dengan Save the Children, dan juga kami juga ini sedang bekerja sama dengan tim Compassion Indonesia. Itu ini kami dibekali dengan pengajaran tentang konseling dasar dan cara menangani kasus, alur pelaporan kasus dan segala macam. Ini cara menulis kronologi kasus. Jadi itu kami lakukan, dan ketika kami pertama kali lakukan, melakukannya, Save the Children masuk di kami ini pada tahun 2017. Itu Save the Children masuk di Desa Tuapukan, dan waktu itu kami mendapatkan banyak sekali kasus, dan akhirnya kami karena mengkampanyekan tim kami sebagai ini tim yang melindungi anak-anak, jadi setiap orang tua diedukasi dan mereka melihat kekerasan, tindak kekerasan, mereka biasanya melaporkannya ke tim kami. Dan kami melakukan sudah ada juga rujukan. Ada beberapa kasus yang kami anggap itu kasus berat, dan ada yang kasusnya itu menurut kami itu kasus kekerasan seksual. Jadi pelaku kekerasan seksual itu telah kami urus, dan dia telah mendapatkan penjara selama 8 tahun. Terus ini ada juga kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap penyandang disabilitas, dan sampai ini dia mengandung dan melahirkan anak, dan akhirnya anaknya meninggal. Kami urus kasusnya, dan ketika pelaku ini pemerkosaan itu mau diambil BAP-nya, dia melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, ternyata tragis. Dia mengalami kecelakaan yang tragis di Jalan Timur Raya, dan akhirnya dia harus meninggal dunia. Jadi tidak sempat di BAP, dan dia juga tidak mendapatkan hukuman penjara, tetapi karena dia sudah dipanggil oleh yang empunya kehidupan. Itu yang kami lakukan. Terus yang berikut, kami juga menangani kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, balita yang dipukul oleh ayahnya, dan akhirnya dia mengalami kesalahan pada sendinya, dan itu kami urus. Kami menggandeng juga perangkat desa, dan di sana kami membuat pelaku itu harus ini menandatangani surat pernyataan di atas meterai bahwa dia tidak akan melakukan kasus kekerasan yang berikutnya lagi. Dan ada kasus-kasus tertentu yang kami anggap bahwa kasusnya masih bisa ditolerir dan masih bisa diedukasi dan masih bisa ditangani di tingkat desa. Kami berkoordinasi untuk menanganinya di tingkat desa dengan catatan kami terus mendampingi pelaku dan korban untuk dikonseling dan mereka mengalami perubahan. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang kami tidak melakukan mediasi. Itu kalau kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual dan kekerasan fisik dengan tingkat yang berat, itu kami tidak melakukan mediasi. Itu kami langsung mengadakan rujukan ke Polres Kupang, ke Polres. Dan di sana ditangani oleh kepolisian dan didampingi oleh kami. Ketika BAP dilakukan, kami mendampingi. Ada juga kami ini melakukan pendampingan terhadap kasus anak di bawah umur yang dituduh mencuri, tetapi ternyata anak ini tidak, ketika diambil BAP dan dianalisa sidik jari dan segala macam, anak itu tidak terbukti mencuri, dan kami mendampingi anak ini dan keluarga, dan kasusnya sudah selesai. Jadi banyak kasus yang kami dapatkan dari tahun 2017. Sekarang ketika tahun 2021 dan kampanye terus berjalan, itu ini edukasi terus berjalan, itu kasusnya nyaris tidak kami dapatkan lagi. Maksudnya
kami karena di kampung ini luasnya hanya 1 kilometer kali 1 kilometer, jadi setiap hal yang ada di ujung kampung akan diketahui oleh semua orang. Tetapi memang untuk selama ini kami tidak belum ada kasus yang terlihat secara nyata. Karena kami juga bersifat, tim kami juga bersifat tidak menunggu, tetapi kami pergi untuk menjemput bola. Jadi ketika kami hanya dengar saja, itu kami langsung pergi, kami langsung berespon dan kami ambil tindakan dan kami pergi. Itu saja. Dan juga yang berikut untuk anak-anak di tingkat pendidikan, kebetulan saya juga ini adalah salah satu pengelola PAUD di Kabupaten Kupang, di PAUD MDC Kids. Jadi itu anak-anak dan juga saya adalah mentor yang mengajar di ini PPA yang difasilitasi oleh Compassion Indonesia. Jadi itu anak-anaknya itu kita ajar untuk mereka ini bisa mengetahui jenis-jenis tindak kekerasan dan mereka bisa melawan, kami membekali mereka untuk bisa melawan dan menolak sebagai korban kekerasan maupun sebagai pelaku kekerasan. Itu kami menggunakan kurikulum yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, itu kurikulum soal tindak kekerasan, bagaimana menangani tindak kekerasan, dan itu ada 4 jilid buku yang kami gunakan untuk mengedukasi anak-anak. Jadi sekarang anak-anak yang PAUD juga ketika ditanya jenis kekerasan apa saja dengan bahasa yang mereka bisa mengerti, mereka mengatakan. Dan mereka juga kami bekali untuk berkata tidak ketika ada bisa menjadi korban kekerasan. Kami juga edukasi mereka dengan pendidikan seksual yang juga dengan bahasa yang bisa mereka mengerti, dan itu ada kurikulumnya. Jadi mungkin itu saja dari kami tim PATBM. Terima kasih dan salam sehat. Kami minta dukungan dan doanya untuk kami terus bergerak maju, karena bagi kami setiap anak itu adalah anugerah, dan kami akan pastikan mereka untuk terlindungi dengan aman dari setiap indikasi tindak kekerasan. Salam hormat dan salam sehat. Baik, terima kasih Bu Emilia, tadi sudah memaparkan dengan clear ya apa yang sudah dilakukan oleh PATM di Tuapukan. Rupanya yang menjadi modal adalah proaktif, tidak hanya sekedar mendengar lalu menunggu, tapi mencari tahu lebih lanjut apakah tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Tuapukan ini betul nyatanya atau tidak. Sekali lagi terima kasih Ibu Emilia. Salam buat rekan-rekan di sana. Ya. Salam sehat selalu, Bu. Oke, saya ingin menyampaikan informasi mengenai program School for Change yang telah mendorong terbentuknya 44 tim perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat atau PATB di tingkat masyarakat yang bisa terhubungkan dengan pihak sekolah, sehingga misi untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk anak mulai terwujud. Nah, sebelum mendengar lebih lanjut apa yang akan disampaikan oleh penanggap, sebenarnya kerjasama dengan Direktorat SD Kemendikbud sudah berjalan dan menghasilkan pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di sekolah dasar yang sudah diluncurkan bersama pada bulan Desember 2020 yang lalu. Nah, tadi 3 narasumber kita sudah memberikan pemaparannya, pengalamannya. Saya memohon sekali lagi kepada Ibu Ning, Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsi MPD, selaku Direktur Sekolah Dasar Direktorat PAUD Dikdas Dismen Kemendikbud Ristek, untuk menanggapi apa-apa saja yang esensial dari yang disampaikan oleh 3 narasumber tadi. Silakan, Ibu Ning. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Bayu. Kita bergabung lagi ya dengan kawan-kawan hebat dari berbagai tempat. Hadiah dari kawan. Sebelum menenun, benang harus dipintal. Apakah Ibu yang rupawan, selamat berjumpa kembali di ruang virtual. Mas Bayu, tadi saya sudah mendengarkan ya paparan singkat yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada Pak Peter sebagai Kepala Bidang Pembinaan Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang. Ada Ibu Ari Suryani, Guru SDI Ulmesi Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara. Terakhir luar biasa
ada Ibu Emilia Luto, orang tua, Ketua Tim PATBM Desa Tua Pukan, Kabupaten, yang juga sekaligus beliau sebagai pembina PAUD ya, kalau tidak salah tadi. Dengar apa yang disampaikan oleh 3 narasumber, rasanya saya menjadi tenang. Ini satu kabupaten, Mas Bayu. Kalau semua kabupaten sudah berjalan, apa yang kita harapkan dari upaya kita menyiapkan satu guidance melalui buku pedoman pencegahan kekerasan di sekolah yang sudah kita launching Desember lalu. Tentunya ini merupakan satu kebanggaan bagi semua. Kita telah melaksanakan amanah untuk memberikan hak perlindungan, hak belajar kepada anak-anak kita. Tentunya melalui upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kupang, melalui koordinasi kerjasama Yayasan Tunas Cilik, ini telah memberikan dampak. Bagaimana melakukan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan, bahkan di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian bagaimana juga kawan-kawan guru mengimplementasikan apa istilahnya tadi ya, PATBM ya, sekolah, menjalankan apa yang telah dituangkan terhadap upaya-upaya pencegahan kekerasan kepada anak yang merupakan bagian dari upaya untuk melindungi putra-putri didik kita. Dan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Kupang dan kepada kawan-kawan Yayasan Tunas Cilik, perwakilan Save the Children Indonesia, yang telah memberikan pendampingan dan melakukan aksi nyata pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. Rasanya saya bahagia mendengar presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Bidang, Ibu Kepala Sekolah, dan Ibu Emilia terkait dengan upaya-upaya konkret yang dilakukan untuk memberikan khususnya hak perlindungan kepada anak-anak kita di satuan pendidikan sekolah dasar. Kalau menilik dari apa yang awal presentasi tadi sudah disampaikan sepintas oleh Mas Bayu, bahwa kekerasan kepada anak ini masih cukup tinggi. Ini tentunya memberikan keprihatinan kita bahwa upaya kita memberikan perlindungan kepada anak harus ditingkatkan. Berangkat dari persoalan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sejalan dengan arahan Presiden melalui RPJMN bahwa mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang melalui kebijakan penyiapan profil pelajar Pancasila. Pencegahan kekerasan, pencegahan intoleransi, pencegahan bullying, di satuan pendidikan ini menjadi penting dan menjadi konsen pemerintah. Dan harus dimasifkan, diupayakan di bawah pengawasan pemerintah daerah bekerja sama dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk memberikan hak perlindungan kepada anak-anak kita. Pancasila menjadi sebuah program upaya percepatan penyiapan SDM unggul di masa yang akan datang. Pendidikan harus bisa mengimplementasikan amanah profil pelajar Pancasila melalui aktualisasi 6 indikator pelajar Pancasila yang harus dilakukan, diberikan penjelasan tidak hanya kepada anak-anak di sekolah, tapi juga kepada orang tua. Faktor komunikasi menjadi penting antara sekolah dan keluarga. Mengapa? Karena sejatinya komunikasi ini bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa
ketika terbangun dengan baik, terbangun dengan efektif. Persoalan-persoalan bisa diselesaikan bila mana komunikasi ini terbangun secara baik, semua pihak bisa terlibat dalam mempersiapkan upaya-upaya, agenda-agenda pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus ditindaklanjuti di lapangan, baik di satuan pendidikan maupun di keluarga. Masa pandemi COVID-19 ini yang tidak hanya pada sektor kesehatan, juga memberikan dampak yang luas pada sektor pendidikan. Bahkan pendidikan tidak hanya dipengaruhi terhadap kekhawatiran terjadinya learning loss, tetapi dampak ekonomi yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya kekerasan baik di rumah maupun di sekolah yang dipengaruhi oleh persoalan-persoalan sosial dan persoalan-persoalan ekonomi. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, pelajari dari berbagai evaluasi kajian yang dilakukan oleh berbagai pihak, seringkali faktor kekerasan pada anak itu dilakukan justru oleh orang terdekat. Bahkan tanpa kita sadar, terlebih untuk kekerasan secara verbal, ini terjadi di lingkungan rumah tangga, terlebih di masa pandemi ini. Ini banyak terjadi di berbagai tempat. Tadi saya agak merinding ya, agak ngeri apa yang disampaikan oleh Ibu Emilia. Kekerasannya sudah luar biasa. Masih Ibu Emilia sudah melakukan aktivitas konkret, bagaimana bahkan memberikan sanksi dan mengantarkan ke tempatnya kepada pembuat atau yang melakukan kekerasan pada anak. Nah, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Pedoman kekerasan pada anak diimplementasikan di Kabupaten Kupang. Saya berharap ini bisa diimplementasikan tidak hanya di Kupang. Kawan-kawan di Kabupaten Kupang, saya harap melalui kemajuan teknologi, kemudahan teknologi, kemurahan teknologi, dan kemewahan teknologi yang bisa kita gunakan untuk memfasilitasi, untuk membangun komunikasi, ini perlu dimasifkan. Praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan, tentunya harus kita perluas informasinya untuk memberikan dorongan spirit kepada daerah-daerah yang lain untuk juga bisa belajar dari Bapak dan Ibu sekalian di Kabupaten Kupang bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak yang terjadi khususnya di Kabupaten Kupang. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selalu berupaya semaksimal mungkin dan sekolah dasar sebagai satuan pendidikan terendah harus kita persiapkan untuk memiliki literasi, khususnya terhadap 6 literasi dasar yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita. Terlebih di masa pandemi ini, mempersiapkan psikologis, mempersiapkan mental, mempersiapkan empati anak-anak kita, harus didorong, harus diberikan contoh baik, praktek melalui orang tuanya, melalui lingkungan terdekatnya. Tapi bagaimana dengan berbagai latar belakang bisa memahami ini, tentunya juga ini perlu komunikasi yang efektif, sosialisasi, advokasi. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui tatap muka ataupun dengan kemajuan teknologi, Bapak dan Ibu bisa melakukan sosialisasi, komunikasi dengan orang tua. Di sini juga sudah hadir Pak Peter ya, yang komitmen luar biasa terhadap pencegahan kekerasan pada anak. Pencegahan pada anak harus kita mulai dari lingkungan rumah tangga. Saya yakin orang tua sudah memberikan kasih sayang, keteduhan, penuh cinta, penuh kehangatan di rumah. Saya yakin anak-anak kita juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang penuh empati
menjadi anak-anak yang penuh cinta, penuh kasih, penuh rasa saling menghormati, penuh rasa toleransi kepada sesama. Dan tentunya hal tersebut akan mendorong anak-anak kita untuk memiliki mental-mental baik, karakter-karakter baik yang akan mempengaruhi terhadap 6 indikator profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini saya juga mengapresiasi kawan-kawan Yayasan Tunas Cilik yang memang sudah berkolaborasi dengan pemerintah pusat, selain juga melalui program-program peningkatan kualitas pembelajaran, melalui program kekerasan yang menjadi agenda penting Kementerian Pendidikan untuk praktek bullying misalnya terjadi di sekolah. Ini kawan-kawan Yayasan Tunas Cilik sudah dengan penuh dedikasi memberikan pendampingan khususnya kepada kawan-kawan di Kabupaten Kupang. Saya berharap ke depan program ini bisa kita perluas kembali di daerah lain, dan saya harap di bawah koordinasi kawan-kawan Dinas Pendidikan khususnya dapat ditingkatkan kolaborasinya dengan dinas-dinas terkait lainnya, serta meningkatkan, memasifkan program ini tidak hanya pada 1-2 kecamatan, tapi seluruh kecamatan, seluruh yang ada di Kabupaten Kupang, dan dapat diperluas ke kabupaten lainnya. Saya mohon kepada Pak Kabid, jangan pernah lelah, tetap semangat. Bapak sedang berjuang, siapkan putra-putri Kupang menjadi generasi-generasi unggul di masa yang akan datang. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Kupang khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia agar diberi kekuatan dalam menjalankan agenda-agenda pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mempersiapkan SDM unggul di masa yang akan datang, mendorong terlebih di masa pandemi ini melaksanakan program prioritas jaga sehat dan selamat untuk warga kita, mendorong anak-anak kita mendapatkan haknya. Ini tidak mudah. Pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak akan tanpa membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Untuk itu, terima kasih kepada kawan-kawan Yayasan Tunas Cilik. Harap ini menjadi poin penting untuk lebih mendorong peningkatan perluasan area yang dapat kita dorong untuk melaksanakan praktek baik pencegahan kekerasan kepada anak khususnya. Dan harap Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, mari kita dorong program-program pemerintah untuk dapat dilakukan secara tanggung jawab, penuh dedikasi kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada bangsa, kepada agama kita, dan kepada anak-anak kita. Mari kita persiapkan melalui program pencegahan kekerasan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya bersama menciptakan, mempersiapkan karakter baik pada anak-anak kita. Sekali lagi terima kasih banyak, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pemerintah Kupang beserta seluruh warganya, dan terima kasih pada Yayasan Tunas Cilik. Semangat terus, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas berikutnya. Buah rambutan, buah leci. Buah leci tidak enak jak. Mari tingkatkan kolaborasi bersama Yayasan Tunas Cilik, kita serentak bergerak. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ning sudah menanggapi kita yang hadir di webinar sore hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di penghujung webinar kita sore hari ini. Bersama Save the Children, pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Kupang ini sudah banyak mengupayakan banyak hal dan menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Ada dukungan dari Dinas Sepedanka, pelatihan disiplin positif untuk para guru, ada pembentukan beberapa satuan tugas
pembuatan tim perlindungan anak sekolah, dan pembentukan 44 perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat PATBM di tingkat masyarakat. 1058 anak dari 56 sekolah dasar di mana Save the Children menjalankan program ini diharapkan bisa tetap belajar di masa pandemi ini dengan lingkungan belajar yang aman di rumah dan juga di sekolah saat mereka sudah boleh bersekolah kembali. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan, kita simak hari ini bisa menjadi inspirasi, menjadi pembelajaran, dan juga menjadi semangat untuk tetap membawa lingkungan yang aman bagi anak, terutama di masa-masa pandemi kali ini. Untuk menutup webinar sore hari ini, saya meminta atau seluruh peserta juga untuk membuka kamera. Kita akan berfoto sebentar saja. Ibu Ning sudah, Ibu Emilia sudah, Pak Peter sudah, Ibu Ari juga sudah. Mungkin yang lain yang belum berkesempatan, silakan dibuka kameranya untuk berfoto bersama bagian dari dokumentasi. Sekaligus satu lagi saya ingin menyampaikan buat peserta yang mungkin belum mengisi daftar isi, silakan mengisi di daftar isi yang sudah kami sediakan di kolom chat ya. Oke, kita mulai foto bersamanya. Saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, dengan demikian berakhir pula webinar sesi kedua hari ini dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Save the Children. Masih ada 3 sesi lagi dimulai besok. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber, terima kasih pada para peserta yang sudah hadir sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Saya Bayu Andrianto undur diri. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu, Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih Mas Bayu, terima kasih Pak Peter, Bu Ari, Bu Emilia. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa di lain Terima kesempatan. kasih Bu Ning. Terima kasih, salam sehat, salam Peter, terima kasih. Bu Ari, terima kasih. Terima kasih. Izin pamit. Emilia. Sudah habis, kan? Ya.